Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan selanjutnya adalah sebelum kita memulai materi pelajaran pada kesempatan pagi ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mengingatkan dan mengingatkan diri masing-masing. Nah, sekalian, pada pagi ini materi kita akidah akhlak tentang mukjizat dan kejadian luar biasa selain mukjizat. Mukjizat, pengertian mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab ajaza yu'jizu mu'jizun. Mu'jizatun berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mukjizat diturunkan hanya kepada para nabi atau rasul. Ciri yang kedua, mukjizat merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Ciri yang ketiga, mukjizat diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang keempat, mukjizat diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya dari mukjizat itu sendiri bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri daripada mukjizat itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu mukjizat kauniyah dan mukjizat aqliyah. Apa mukjizat kauniyah? Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Artinya mukjizat yang bisa dirasa, diraba, dilihat oleh panca indera manusia. Nah, mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah disebut juga dengan mukjizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia. Terjadinya hanya sekali dan dalam satu tempat, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contoh, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat macam mukjizat yang kedua adalah mukjizat aqliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal atau sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya, Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu kandungannya luar biasa, susunan sasa yang indah, dan akan terjaga sepanjang masa. Kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat, ada juga kejadian luar biasa yang harus kita pahami. Di antaranya adalah karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk waliullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat terjadinya karomah antara lain, orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul atau nabi. Ya, perlu ingat, orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul atau nabi. Yang kedua,
tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, atau zikir khusus. Yang ketiga, terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya atau karomah tersebut ataupun tidak. Yang keempat, cirinya atau syaratnya terjadinya karomah adalah bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Dan yang kelima, terakhir disebut adalah syarat daripada terjadinya karomah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. Kejadian luar biasa ya, selain mukjizat yang kedua adalah irhas. Apa itu irhas? Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa yang terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kejadian luar biasa selain mukjizat yang ketiga adalah ma'unah. Apa itu ma'unah? Ma'unah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak sekalian, ya, dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Banyak sekali peristiwa luar biasa yang terjadi pada para rasul berupa mukjizat juga kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa karomah, irhas, dan ma'unah antara lain. Satu, beberapa bukti dan contoh mukjizat para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang pertama, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk Rasulul Azmi dan Rasul yang diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lahir di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya Azar adalah seorang pembuat berhala. Untuk membekali kerasulannya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim antara lain yang pertama, selamat dari api yang menyala-nyala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ibrahim ayat 69, Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Artinya kan berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ya, Nabi Ibrahim mustajabah, yaitu Nabi Ibrahim memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sebagian besar keturunan Ibrahim adalah orang-orang yang soleh, negeri Mekah dan sekitarnya menjadi kota yang barokah dan tercukupi dari makanan dan buah-buahan. Mukjizat Nabi Ibrahim yang ketiga adalah mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail. Contoh mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang termasuk ulul azmi dan diberikan suhuf dan Taurat. Ia lahir di tengah penderitaan kaumnya Bani Israel dalam perbudakan Raja Fir'aun yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan negeri Mesir. Musa diangkat menjadi Rasul setelah menerima wahyu di lembah Sinai selama 40 malam dengan bukti kitab Taurat dan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Ia memimpin perjalanan pelarian kaum Bani Israel dari Mesir ke negeri asalnya Palestina setelah melewati rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut menjadi mukjizat Nabi Musa. Antara lain mukjizat Nabi Musa adalah yang pertama, Nabi Musa dapat membunuh, Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Fir'aun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 46, walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i wa qala inni rasul rabbil alamin. Yang artinya, dan sungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat kepada Fir'aun dan pembuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya
Ya, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Yang kedua, mukjizat Nabi Musa alaihissalam melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya sehingga terbentang jalan tengah-tengah laut tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 19 sampai 21. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala huzha wala tahab sanu'iduha siratal ula. Ya, artinya Allah berfirman, lemparkan ia, hai Musa, lemparkannya lah. Lalu dilemparkannya tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan pelarian ke Palestina selalu dinaungi awan yang teduh dan diberi rezeki berupa burung salwa dan buah mana. Yang keempat, mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan orang mati. Dalam Al-Quran disebutkan dengan perantara bagian tubuh betina yang disembelih oleh Bani Israel. Sapi betina tersebut diperoleh dengan usaha yang sangat sulit. Yang keempat, ya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya, ia dapat memukul batu sehingga memancarlah 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku yang dipimpinnya. Anak-anakku sekalian, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mukjizat yang ketiga adalah mukjizat, contoh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Kabar kelahiran Muhammad telah diberikan dalam kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang mempunyai kedudukan multi komplit. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, dan pribadi teladan. Sebagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah yang paling besar, yang paling utama, yang paling istimewa dari sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Al-Quran. Yang kedua, mukjizat, ya, Isra dan Mi'raj. Isra artinya, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke kota Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj artinya diperjalankan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Sahabat yang membenarkannya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah mukjizat Nabi Muhammad dapat mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kehancuran negara Persia dan Romawi, penyebab kematian Hasan cucunya karena terbunuh, dan lain sebagainya. Yang keempat, mukjizat Nabi Muhammad adalah dari jarinya keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak. Yang terakhir adalah yang keempat, yang kelima adalah dapat membelah bulan. Anak-anakku sekalian, itulah beberapa materi pada kesempatan siang ini yang dapat Bapak sampaikan kepada kamu. Dan sebelum kamu mengerjakan soal, amatilah terlebih dahulu, bacalah terlebih dahulu, cermatilah terlebih dahulu dari materi-materi yang Bapak sampaikan. Akhirnya dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Pak akhiri, Nasrat Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.